Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan Recording in progress. terima kasih atas kehadiran yang mulia Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri acara event 2 tahunan Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia yang pada bulan Februari ini telah berusia 17 tahun. Kami sangat berharap mendengarkan dari Pak Menteri, dari OJK, dan dari Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam tahun 2022 ini, dan selanjutnya yang kita perkirakan masih akan diliputi oleh suasana pandemi COVID-19 yang terakhir, varian Omikron yang sangat mempengaruhi situasi pasar modal Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan urutan acara pembukaan ini, yaitu berupa acara kata sambutan dari Pak Suratman Durrahman, Ketua PIPMI, yang akan dilanjutkan oleh para pejabat dari Bursa Efek Indonesia dan dari OJK, serta keynote speech dari Pak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan hormat kami persilahkan Pak Suratman untuk menyampaikan kata sambutannya. Apakah Pak Suratman sudah hadir? Belum ya? Oke. Sebentar ya. Mohon maaf, Pak Suratman masih ada kesulitan internet, belum bisa hadir. Kita selanjutnya akan masuk ke kata sambutan yang kedua saja ya. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa dari Bursa Efek Indonesia, di mana Bapak Laksono Widodo berhalangan hadir oleh karena harus menghadiri acara dengan DPR dan akan digantikan oleh Bapak Ferdi Ikhwan sebagai Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Ferdi. Terima kasih Dr. Grace. Saya mohon izin untuk bisa teman saya dari IDX untuk menjadi co-host karena ada sedikit materi. IDX, udah. IDX Delia. Mohon izin menjadi co-host. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Kemudian yang kami hormati Deputi Komisioner Pasar Modal 1 Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Justini Septiana. Kemudian Ketua Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, Bapak Suratman Durrahman, kemudian para pembicara yang telah hadir pada hari ini, kemudian serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama secara virtual dalam acara PIPMI Investing and Trading Summit dengan tema menyikapi usaha-usaha pasar modal Indonesia dalam menunjang Indonesia bangkit untuk memberikan suasana kondusif bagi investor retail. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Saya mewakili manajemen Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat atas penyelenggaraan acara pada 2 hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit sharing mengenai kondisi market kita. Alhamdulillah di tahun ini pertumbuhan pasar modal kita masih terlihat stabil.
kemarin indeks harga saham gabungan ditutup 3,85% dibandingkan penutupan akhir tahun, dan kembali mencetak rekor tertinggi atau all-time high pada hari sebelumnya, yaitu di level 6.850. Kenapa saya sebutkan kembali? Karena pada hari ini, tanggal 18 Februari, kembali indeks IHSG mencatat rekor tertinggi kembali, yaitu ditutup pada level 6.892. Di catatan saya ini sudah merupakan kali ke-12-nya indeks mencapai all-time high di masa 1,5 bulan kita ada di tahun 2022 ini. Nah, hal ini ditopang dengan likuiditas perdagangan yang relatif masih terjaga, dengan rata-rata nilai transaksi harian mencapai 12,4 triliun per hari, diikuti frekuensi sebesar kali transaksi per hari dan volume transaksi sebanyak rata-rata 21 miliar lembar saham per hari. Meski terlihat mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan akhir tahun lalu, namun angka tersebut masih terbilang stabil di awal tahun 2022 ini. Dan tentu kami akan berusaha terus untuk menjaga aktivitas perdagangan pasar modal Indonesia hingga akhir tahun nantinya. Nah, dari sisi supply atau IPO perusahaan tercatat setelah tahun lalu berhasil mencapai 54 perusahaan dengan nilai fundraising tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2022 ini telah terdapat 7 perusahaan tercatat sahamnya di bursa dengan fundraising mencapai 2,1 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan positif tren pencatatan ini menghantarkan jumlah perusahaan tercatat di BRI mencapai 773 perusahaan tercatat. Tren pencatatan ini diharapkan dapat berlanjut dikarenakan masih terdapat 23 pipeline perusahaan yang masih dalam proses penawaran umum. Selain pencatatan IPO terbesar se-ASEAN tahun 2021, BRI mencatatkan pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat tertinggi sebesar 43% dalam 5 tahun di antara bursa-bursa di negara ASEAN. Kemudian dari segi investor di pasar modal, tercatat hingga Januari 2022 telah terdapat 7,86 juta investor pasar modal. Yang menarik adalah selama hampir 1 dekade, pertumbuhan investor pasar modal dalam 5 tahun terakhir termasuk yang paling pesat dengan penambahan sekitar 6,7 juta investor. Hal ini terutama didorong oleh penggunaan media digital dan sosialisasi serta edukasi masyarakat serta meningkatkan influencer sosial media sosial yang mengajak masyarakat muda untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selama masa COVID-19 ini, BRI menyesuaikan media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, yaitu dengan mengkombinasikan layanan publik secara online dan offline. Dari sejumlah investor tersebut, mayoritas investor baru memilih untuk berinvestasi di reksadana karena risiko dan kebutuhan pembelajaran yang relatif lebih rendah dibandingkan saham. Hal ini terlihat dari 56% investor yang memilih berinvestasi di reksadana versus 46% yang berinvestasi di saham. Selain itu, mayoritas investor saham terdiri dari investor milenial atau Gen Z sebanyak 81%, atau sekitar 2,7 juta investor. Selanjutnya, investor retail juga memiliki pertumbuhan mengukuhkan peranannya dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Terbukti bahwa porsi perdagangan saham harian didominasi oleh investor retail sebanyak 51% sepanjang bulan Januari 2022 ini hingga pesat meningkat sebesar 34% pada 5 tahun yang lalu. Nilai total kepemilikan saham para investor retail juga meningkat pesat, hampir 2 kali lipat, mencapai 14% dari total saham scriptless tercatat di bursa atau setara dengan 800 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk terus menjaga momentum pertumbuhan pasar modal, BRI bersama dukungan seluruh stakeholder telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di tahun 2021 kemarin. Seluruh inisiatif ini ditujukan untuk menguatkan layanan Go Public kepada calon perusahaan tercatat, pendalaman dan perluasan instrumen pasar modal,
penguatan infrastruktur perdagangan untuk pasar obligasi, serta penguatan tata kelola dan infrastruktur keterbukaan informasi yang mendukung perlindungan investor dan menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan teratur, wajar, dan efisien. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan juga bahwa BRI bersama OJK dan SRO terus melakukan upaya pengembangan pasar modal Indonesia. Secara garis besar, inisiatif strategis yang akan kami lakukan pada tahun 2022 ini bertujuan untuk terus meningkatkan perlindungan investor, melakukan pengembangan sistem untuk memastikan keterbukaan informasi bagi para investor, meningkatkan jumlah IPO dan pencatatan efek baru, serta melaksanakan kegiatan yang mendukung penerapan ESG. Selain itu, BRI juga terus berupaya mendukung layanan produk dan jasa keperusahaan secara optimal kepada seluruh stakeholder melalui optimalisasi infrastruktur perdagangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengucapkan mari sama-sama kita tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferdi Ikhwan yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Berikutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Husen sebagai anggota Komisioner OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal, di mana Bapak Husen juga berhalangan hadir oleh karena harus menghadiri acara dengan DPR dan akan digantikan oleh Ibu Justini Septiana selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal pertama 1 ya. Kami persilahkan pada Ibu Justini. Terima kasih Ibu Dr. Grace. Suara saya cukup dimendengar? Suara saya cukup terdengar? Sudah Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Laksono, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ferdi, Ketua Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, PIPMI, Bapak Suratman Durrahman, para narasumber dalam rangkaian acara webinar PIPMI Investing dan Trading Summit, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul secara virtual di sore hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PIPMI JK. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PIPMI yang telah menginisiasi penyelenggaraan kegiatan webinar ini, yang tentunya secara tidak langsung juga turut berkontribusi dalam melaksanakan edukasi dan meningkatkan literasi terkait pasar modal Indonesia. Dalam acara webinar kali ini, PIPMI mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu usaha-usaha pasar modal Indonesia dalam menunjang Indonesia bangkit untuk memberikan suasana kondusif bagi investor retail. Tentunya tema ini masih sangat relevan untuk menjawab fenomena pertumbuhan jumlah investor retail di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan selama 3 tahun terakhir. Sebagai informasi, per tanggal 31 Januari 2022 kemarin, jumlah SID telah menembus angka 7,86 juta atau secara year to date-nya telah meningkat sebesar 5%. Pertumbuhan jumlah investor retail ini juga masih didominasi oleh kaum millennials atau usia di bawah 30 tahun sebesar 60,3% dari seluruh jumlah investor di Indonesia. Kami menyadari bahwa peningkatan jumlah investor tersebut tidak terlepas dari peran para stakeholders, termasuk PIPMI, yang terus konsisten memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meskipun OJK bersama SRO terus bersinergi dan bekerja sama dalam mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Antara lain, meningkatkan channeling distribution
dan program digitalisasi pemasaran reksadana melalui gerai pemasaran dan e-commerce berbasis fintech. Simplifikasi pembukaan rekening efek dalam rangka mempermudah akses calon investor dan mendukung transaksi online. Kemudian, penerbitan peraturan mitra pemasaran perantara pedagang efek dalam rangka meningkatkan kerjasama pelaku jasa keuangan antar sektor dan penggunaan fintech untuk meningkatkan investor. Meningkatkan transparansi pembentukan harga penawaran umum dan memperluas basis investor di pasar modal di pasar perdana melalui e-IPO. Dan meningkatkan partisipasi investor dalam RUPS melalui penyediaan sistem e-RUPS dan e-voting. Berkaca dari pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia yang begitu pesat, hal ini dinilai cukup memberikan optimisme perkembangan pasar modal Indonesia di tahun 2022. Ditambah lagi adanya sentimen positif atas rencana beberapa perusahaan startup terkemuka yang akan melantai di bursa kita. Bapak Menkominfo serta Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, menyusul rencana IPO beberapa perusahaan startup berdasarkan informasi dari Bursa Efek Indonesia. Saat ini Bursa Efek Indonesia telah memetakan 51 perusahaan startup berstatus dekakon, unicorn, dan sandhouse. Dari 51 perusahaan startup tersebut, 17 diantaranya telah bertemu Bursa Efek Indonesia terkait rencana IPO. Dengan masuknya unicorn dan dekakon ke bursa saham domestik, tentu akan berpotensi mendongkrak market cap saham emiten Bursa Efek sehingga dapat menarik lebih banyak investor, termasuk investor asing. Masuknya perusahaan-perusahaan startup tersebut juga diprediksi bakal lebih menggairahkan perdagangan saham di bursa dalam negeri. Sebagai inisiatif untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan unicorn dekakon agar dapat melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2021 yang lalu, OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2021. Regulasi ini diharapkan dapat mengakomodir perusahaan yang akan melakukan IPO sesuai dengan karakteristik unicorn atau dekakon tersebut. Khususnya bagi unicorn atau dekakon yang menciptakan inovasi produk baik barang maupun jasa yang mengandung unsur kebaruan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan lapangan kerja serta memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Di samping itu, OJK juga terus mendorong Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan papan baru, yakni papan ekonomi yang bertujuan untuk mencatatkan saham-saham dari perusahaan yang inovatif yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kemanfaatan sosial yang luas. Dan dengan adanya papan ekonomi ini, diharapkan investor memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan membeli saham perusahaan bercatat tersebut. Bapak Menkominfo serta Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati, di tengah perkembangan investor retail yang cukup pesat, khususnya di kalangan milenial, selain menjadi hal yang menggembirakan juga membawa konsekuensi lain tersendiri. Di antaranya adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terus melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat agar mereka senantiasa memahami dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasinya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini semakin marak para influencer, pom-pom saham, dan investasi bodong yang mengaku-ngaku telah berizin dari OJK yang terus mengajak dan membujuk para investor untuk berinvestasi di produk tertentu. Untuk itu, kami berpesan kepada semua lapisan masyarakat bahwa sebelum berinvestasi di pasar modal, harap pelajari dulu dan pahami dulu. Kita semua harus waspada terhadap investasi bodong dan ilegal. Dan juga jangan mudah terbujuk rayuan atau janji-janji untuk mendapatkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Karena dalam dunia investasi berlaku hukum high risk, high return. Selain itu, gunanya sumber dana di luar kebutuhan pokok maupun dana cadangan dan jangan menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman online ilegal untuk bertransaksi di pasar modal. Dalam rangka melindungi kepentingan investor dan juga meningkatkan kepercayaan investor pasar modal, OJK juga terus berupaya mengambil kebijakan baik yang bersifat preventif maupun represif. Di antaranya, pertama, terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari investasi bodong dan penawaran imbal hasil fixed return yang tidak masuk akal. Yang kedua, mendorong Bursa Efek
agar terus mengembangkan notasi khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada investor tentang kondisi dari perusahaan tercatat sebelum bertransaksi di pasar sekunder. Ketiga, menerbitkan POJK nomor 65 tahun 2020 dan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal atau yang sering dikenal dengan disbursement dan disbursement fund. Peraturan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran di bidang pasar modal melalui upaya pengembalian sejumlah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau secara melawan hukum. Keempat, menerbitkan POJK nomor 49 tahun 2016 dan keputusan nomor 69 tahun 2020 terkait penetapan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap pemodal dan kustodian dengan menggunakan dana perlindungan pemodal. Kelima, penerbitan OJK nomor 23 tahun 2021 yang lalu tentang tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal sebagai salah satu dasar kewenangan untuk melakukan tindakan supervisory action serta para pelaku industri pasar modal dengan tujuan untuk memastikan para pelaku industri pasar modal Indonesia senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor. Keenam, melakukan penguatan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum melalui penerbitan POJK nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menjadi payung hukum bagi OJK dalam menggunakan kewenangannya untuk mengajukan kepailitan dan pembubaran perusahaan. Memerintahkan pihak tertentu melakukan buyback saham terbuka, melarang pihak tertentu menjadi pengendali, direksi atau dewan komisaris, serta meningkatkan besaran sanksi denda yang bertujuan untuk mendorong pelaku industri pasar modal mematuhi peraturan perundangan sekaligus memberikan efek jerah bagi pelanggar. Di tahun 2022 ini, kebijakan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK juga masih terus peka terhadap isu penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, OJK tetap akan berupaya untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan menyusun beberapa regulasi dan kebijakan yang berfokus pada upaya pelindungan dan peningkatan kepercayaan investor dengan penerapan ranking dan rating reksadana serta manajer investasi, meningkatkan transparansi pembentukan harga pada penawaran umum, dan memperluas basis investor di pasar perdana melalui IPO obligasi, serta pengembangan sistem IRUPO dan IRUPUK dan New IBAE. Peningkatan jumlah supply dengan menyederhanakan peraturan tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, serta pembentukan papan new ekonomi bagi perusahaan yang memenuhi kriteria new ekonomi. Kemudian pengembangan produk atau skema pengelolaan investasi alternatif dan sekuritisasi yang diharapkan dapat meningkatkan supply dan pendalaman pasar keuangan. Selanjutnya, penguatan tindakan pengawasan dengan menyusun kajian dan pengaturan pengendalian emiten perusahaan publik serta penguatan daya saing manajer investasi melalui penguatan di sisi regulasi, perizinan, perilaku, fungsi, serta manajemen risiko manajer investasi. Terakhir, dukungan OJK kepada pemerintah dalam rangka menyongsong Road to G20 Indonesia 2022. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, kami berharap investor pasar modal di Indonesia akan semakin terlindungi dan merasa aman serta nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Para hadirin peserta webinar yang berbahagia, akhir kata sekali lagi atas nama OJK, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PIPMI JKAP dan seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan dialog pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebagaimana kita harapkan bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Justini untuk kata sambutannya. Saya lihat di sini Bapak Suratman sudah join kembali bersama dengan kami. Oleh karena itu, saya mempersilahkan Bapak Suratman Durrahman sebagai Ketua PIPMI untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ada permasalahan di komunikasi internet. Baru dapat join. Ini sama sekali tidak berarti bahwa saya mendisregard ya hierarkis yang ada antara para pejabat di sini, baik dengan pejabat Bursa Efek Indonesia maupun para pejabat OJK, dan dengan tentunya yang mulia Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan permohonan sebesar-besarnya mengenai apa yang telah terjadi pada awal pembukaan dari acara ini. Ingin sedikit, mungkin sekitar 5 menit, saya menyampaikan sekilas tentang perkumpulan investor pasar modal Indonesia, Jiklab PIPMI, yang berdiri pada tahun 2005 dan sampai dengan sekarang Februari 2022 setelah berusia 17 tahun ya. Adapun visi dari PIPMI adalah turut mengembangkan pasar modal secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Ikut menunjang usaha-usaha pemerintah ya, dalam mengembangkan pasar modal Indonesia merupakan salah satu misi dari PIPMI. Selanjutnya, meningkatkan wawasan tentang investasi di pasar modal, ikut menunjang penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia sesuai dengan program jasa keuangan maupun otoritas jasa keuangan maupun Bursa Efek Indonesia. Menyiapkan tenaga-tenaga kompeten di bidang pasar modal Indonesia, meningkatkan efisiensi nilai tambah dan daya saing nasional secara berkelanjutan, menjaga kesinambungan supply dan demand pasar modal dan produk turunannya, apakah itu reksadana dan lain-lain, mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan riset dan development untuk merpagi mutu dan produk pasar modal Indonesia serta produk turunannya, menjadikan para investor Indonesia terdidik dan melakukan investasi dengan cara-cara yang benar dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, menyediakan informasi pasar modal, mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung pengembangan pasar modal. Misinya cukup bagus ya, tapi kita inginkan sebenarnya adalah get things done. Apa yang dilakukan oleh PIPMI selama ini untuk melaksanakan visi dan misi. Seperti diketahui bahwa setiap tahun pasar modal Indonesia ini melaksanakan event ulang tahun, mulai dari tahun 2000 yang lalu sampai dengan 2017, dan sekarang ini saya kira mungkin yang ke-15 kalinya, dan selalu dihadiri oleh baik pemangku kebijakan, regulator maupun kita pasar modal ya. Kami ingin sampaikan di sini beberapa program yang telah kami sampaikan di sini adalah 2 tahun yang lalu di masa pandemi kita telah mengadakan juga event yang sama yang dihadiri pada waktu itu baik oleh Bapak Joni G. Plate maupun dari Bursa Efek Indonesia diwakili oleh Pak Hasan Fauzi, dan dari industri diwakili oleh Ibu Friederika Vidyarsari Dewi dari CEO dan Dana Sekuritas, sekarang ini milik BRI. Dan inilah program 2 tahun yang lalu. Selanjutnya dalam rangka getting, dan kita juga setiap tahun melakukan pelatihan-pelatihan maupun kegiatan-kegiatan mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2017 ini. Kita bisa melihat di sininya, di sini kegiatan-kegiatan kita termasuk di dalamnya adalah berperan serta dalam event-event pasar modal Indonesia ya. Selanjutnya juga ingin saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan dari pemerintah maupun dari otorita maupun dari regulator pasar modal
di dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Yang nampak sekali adalah pasar menjadi sangat fluktuatif dan tidak memberikan iklim yang kondusif, terutama bagi mereka-mereka yang bergerak dalam investor retail dan belum terdidik. Ya. Oleh karena ini, kami dalam kesempatan ini, kami memerlukan arahan baik dari pemangku kebijakan, baik dari regulator maupun dari otoritas pasar modal, akan dibawa ke arah mana pasar modal Indonesia lagi. Tadi disampaikan oleh dari OJK, Ibu OJK, bahwa influencer dan lain-lain, terus terang aja, di kami itu korbannya sudah demikian banyaknya. Sampai mereka banyak yang gagal nikah lah, macam-macam, uang pesangon dari perusahaan habis, karena bujukan daripada influencer. Nah, dalam kesempatan ini, meskipun kita melihat bahwa pasar modal dari tahun ke tahun seperti sifatnya adalah selalu naik, dan ini merupakan satu indikasi bahwa pasar modal yang naik juga menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini naik. Dan untuk diketahui, hari ini juga pasar modal cukup hampir mencapai all-time highs-nya lagi, ya, dengan mencapai angka yang luar biasa. Oleh karena ini, dalam kesempatan ini, kami menghendaki kiranya Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dapat mewakili pemerintah untuk memberikan informasi-informasi kepada kita, apa yang sebaiknya dapat dijadikan dasar strategi taktik untuk para investor, terutama kami mengatakan di sini adalah investor retail, ya, karena kebanyakan di sini kami adalah investor retail, untuk dapat memanfaatkan pasar modal yang secara jangka panjang itu dari tahun ke tahun itu naik. Dapat dibuktikan, misalnya saya saja sempat menyekolahkan anak ke luar negeri, ke Australia, hasil dari pasar modal. Nah, itu merupakan suatu hal yang demikian, mudah-mudahan terjadi kembali. Akan tetapi saat ini sesuatu yang sangat fluktuatif dengan adanya pandemi. Walaupun demikian, kami yakin bahwa situasi baru harus dihadapi dengan taktik dan strategi baru. Jadi kembali kepada diri kita sendiri sebagai investor retail untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, ditambah dengan dukungan dari pemerintah, ya, untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para investor retail Indonesia. Demikian sambutan pembukaan kami. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa atas keterlambatan kami, bukan sekali-kali melanggar hierarkis sambutan, ya, dengan kami nomor 3. Seharusnya kan nomor 3 itu Ibu tadi, dengan Pak Ferdi nomor 2, ya, saya nomor 1. Tapi tiba-tiba saya ada masalah dengan internet connection, sehingga saya baru bisa masuk kembali sekarang. Untuk sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu silakan Ibu. Pak Suratman, terima kasih atas kata sambutannya, dan kita sampai pada keynote speech yang terakhir yang hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Bapak AT sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik. Kami persilakan kepada Bapak Joni G. Plate untuk dapat menyampaikan keynote speech-nya pada sore hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini masih ada sisa-sisa slide di komputer atau iPad saya. Baik, yang pertama tuh ya, izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita sekalian. Sahabat
saya yang sangat dekat, yang saya selalu banggakan, yang terhormat Pak Suratman, Ketua Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Yang saya hormati juga perwakilan dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, serta secara khusus tentu kepada moderator Dr. Grace ya, dan para peserta webinar sekalian yang saya banggakan. Setelah mendengar yang dipaparkan oleh OJK maupun Bursa Efek, ya saya rasa secara mikroteknis sudah cukup itu. Namun demikian saya digelitik oleh Pak Suratman untuk memintakan dasar strategi bagi investor retail untuk memanfaatkan kenaikan pasar modal Indonesia. Sambil saya sendiri bukan praktisi pasar modal Indonesia gitu ya. Jadi ya tentu saya lagi berpikir nih untuk mencari apa yang perlu saya sampaikan yang bermanfaat bagi webinar ini. Rekan-rekan dan sahabat sekalian, kita sama-sama sudah mengalami 2 tahun ya dengan 2 tantangan besar yang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 dan disrupsi teknologi, termasuk tentu di dalamnya teknologi digital. Nah, kita juga sama-sama mengetahui bahwa pemerintah menekankan tidak pada salah satunya. Bapak Presiden menekankan untuk menangani kedua-duanya dalam tarikan nafas yang sama dan hembusan nafas yang sama, yaitu penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, terhadap pemahaman itu untuk G20 pun ya kita telah menetapkan 3 prioritas nasional kita, yaitu yang berkait dengan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, transformasi digital khususnya digital ekonomi, dan yang ketiga yang berkaitan dengan transisi energi. Ya. Rekan-rekan sekalian, namun karena hari ini berkaitan dengan pasar modal, maka izinkan saya juga untuk mencari angle-angle lain, barangkali yang dari sisi yang belum disampaikan tadi. Situasi yang kita hadapi saat ini, ya, situasi yang kita hadapi ini terdapat berbagai tantangan perekonomian di tingkat global, baik yang disebabkan sekali lagi oleh pandemi maupun ya oleh aspek-aspek lainnya di bidang non kesehatan seperti tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter, dan stagflasi Amerika Serikat. Tekanan inflasi global berdampak pada disrupsi pasokan dan kenaikan harga-harga komoditas. Pengetatan kebijakan moneter global berdampak pada tapering off dan kenaikan suku bunga The Fed. Potensi stagflasi Amerika Serikat, lonjakan inflasi yang tinggi, pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kita sama-sama ketahui juga bahwa dalam 40 bahkan lebih tahun ya baru kali ini hiperinflasi di Amerika. Sampai dengan 7% hiperinflasi di Amerika Serikat. Dan resiko lainnya, baik itu COVID-19, keterbatasan ruang fiskal di dunia, climate change, dan geopolitik. Kita juga tahu bahwa ada ancang-ancang peperangan di semenanjung Crimea atau Ukraine yang bisa saja melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan pertahanan besar dunia yang bisa berdampak yang besar. Situasi ini tentu perlu kita cermati dengan baik. Namun demikian, tantangan-tantangan perekonomian global tersebut ya masih akan walaupun masih akan berlangsung, situasinya di perekonomian kita agak berbeda. Kalau di Amerika Serikat inflasi tinggi 7%, di Argentina inflasi hiperinflasi 50,9%, di Turki 45% tahun 2021, Indonesia justru mengalami inflasi yang rendah
2,18 atau hampir 2,2%. Hal ini terjadi ya bukan dengan serta-merta. Pasti hal ini terjadi karena ketepatan, akurasi, dan kemampuan adaptasi nasional kita. Kemampuan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga perekonomian kita dengan baik. Emerging market memiliki peningkatan inflasi yang sangat signifikan, kecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri, kita kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk melakukan counter cyclical diambil melalui stimulus fiskal untuk mendukung transformasi di tahap-tahap awal pada saat pandemi COVID-19. Hal ini berbuah hasil saat ini. Perekonomian kita di dalam tolok ukur makro sudah sama dengan perekonomian kita pre-COVID atau sebelum COVID. Dukungan-dukungan itu diantaranya melalui investasi dan pembiayaan stimulus perpajakan, mendorong daya saing investasi dan ekspor. Pembangunan infrastruktur secara masif melalui belanja infrastruktur nasional kita, baik belanja infrastruktur fisik maupun belanja infrastruktur digital yang dilakukan juga oleh Kementerian Kominfo. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya melalui program Kartu Prakerja dan adopsi teknologi digital nasional kita. Rekan-rekan sekalian, secara umum perekonomian dunia memang perlahan-lahan mulai pulih dari krisis akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat di tahun 2020 kemarin. Dengan berbagai kebijakan stimulus fiskal yang juga diterapkan oleh banyak negara, perekonomian di tingkat global mengalami akselerasi pertumbuhan di tahun 2021. Bahkan sampai mencapai 5,5%. Seiring dengan berkurangnya stimulus, kita ketahui, contohnya di Indonesia, mengingat keterbatasan likuiditas yang terjadi, tumpuan untuk memompa likuiditas perekonomian nasional ada pada APBN. Hal ini tentu nggak bisa kita pertahankan terus. Sehingga seiring dengan berkurangnya stimulus, proyeksi Bank Dunia, pertumbuhan dunia ini akan mengalami moderasi menjadi sekitar 4,1% di tahun 2022 dan 3,2% di tahun 2023. Kita, Indonesia, patut berbangga karena perekonomian kita cukup resilient selama pandemi ini. Hal ini terlihat dari masa pemulihan ekonomi kita yang hanya membutuhkan sekitar 1,5 tahun untuk kembali kepada parameter-parameter sebelum COVID. Jauh lebih cepat dari masa pemulihan pasca ASEAN Financial Crisis di tahun 97-98 yang saat itu membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk bisa pulih. Dalam melangkah ke depan, sasaran yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat oleh Bank Dunia itu sendiri. Pada skenario business as usual saja, perekonomian Indonesia tahun 2022 sampai 2025 diperkirakan dapat tumbuh dalam rentang 5,2 sampai 5,5%. Dan dalam skenario reform optimal, perekonomian Indonesia dalam periode yang sama 2022 hingga 2025 diperkirakan memiliki pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, mencapai 5,2 sampai 6,5%.
apabila memang reform optimal yang sedang kita siapkan di Indonesia, termasuk pengolahan bahan-bahan sumber daya alam untuk ekspor, penciptaan industrial estate baru, green industrial estate yang besar-besaran, maka kita akan perkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih baik di tahun 2022 hingga tahun 2025 mendatang. Guna mencapai sasaran yang optimistik ini, beberapa hal perlu diupayakan secara serius agar kita dapat menjaga konsistensi reformasi struktural kita, agar kita mampu meningkatkan investasi sektor produktif dan mengembangkan ekonomi digital. Kami menyiapkan prioritas Digital Economic Working Group ya di G20 2020 ini dalam 3 sektor. Ya. Connectivity dan post-COVID recovery yang pertama. Yang kedua, literasi dan digital skills. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan cross-border atau data flow dan cross-border data flow dan data flow with trust. Agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak termoderasi dan bergantung hanya pada stimulus fiskal, pemerintah terus berencana untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor utama lainnya, sektor konsumsi rumah tangga, sektor investasi, ekspor dan impor, industri pengolahan, dan perdagangan. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah ekonomi digital. Pada tahun 2021, evaluasi transaksi ekonomi digital berdasarkan Gross Merchandise Value atau GMV sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan kenaikan 49% dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2025, prognosis ukuran dari ekonomi digital Indonesia diperkirakan sebesar 146 miliar dolar Amerika Serikat atau tingkat compound annual growth rate sebesar 20% dibanding tahun 2021. Sedangkan di tahun 2030 diperkirakan prognosis digital ekonomi Indonesia mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan perkiraan tahun 2025 sebesar sekitar 316 miliar dolar Amerika Serikat. Rekan-rekan sekalian, Pak Suratman dan teman-teman semuanya, dampak dari pandemi COVID-19 secara khusus pada pasar modal di Indonesia dapat kita lihat dalam grafik tersebut. Januari tahun 2020 sampai Juli tahun 2020 terjadi tekanan yang besar. Titik terendah pada Maret 2020 indeks kita ya sebesar 3.990. Namun pemulihan bertahap terjadi ya, di awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022, di mana indeks harga saham gabungan kita telah rebound dan melampaui ya, IHSG sebelum COVID. Bahkan di awal tahun 2022, indeks harga saham global ya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Tadi disampaikan saat ini ya indeks harga saham kita ya 6.852. Ini memberikan
gambaran bahwa pemulihan di sektor pasar modal berjalan sangat cepat. Rata-rata nilai transaksi harian menunjukkan tren yang positif. Dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di kuartal pertama tahun 2021 tidak berlangsung lama. Nilai transaksi harian pasca pandemi menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Tren positif ini juga terlihat di berbagai capaian diperoleh di tahun 2021. Misalnya, jumlah perusahaan yang melakukan initial public offering sebanyak 54 perusahaan. Sehingga jumlah perusahaan yang terdaftar saat ini seperti tadi disampaikan, mencapai 766 perusahaan. Dana yang berhasil dikumpulkan dari IPO cukup besar, sekitar 62,6 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, presentasi kenaikan dana yang dikumpulkan ini bahkan mencapai 1000%. Ini merupakan jumlah dana terbesar yang berhasil dikumpulkan saat IPO sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Bursa Indonesia juga menjadi bursa dengan jumlah IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 3 tahun berturut-turut, sejak tahun 2019. Hal ini atau hal lain yang patut disoroti adalah peningkatan jumlah investor baru yang mencapai 92,7% dibandingkan tahun 2020 atau setara dengan 3,6 juta investor. Sehingga saat ini ada sekitar 7,5 juta investor. Berbagai capaian ini tak lepas dari upaya penciptaan pasar modal yang kondusif oleh OJK. Tadi sudah disampaikan banyak oleh OJK. Beberapa upaya tersebut diantaranya relaksasi bagi pelaku industri pasar modal, pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan. Kemudian perizinan dan pencapaian dokumen serta pelaporan-pelaporan. Kemudahan ini terus didorong oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun ke depan, agar pasar modal dapat semakin kondusif dan efisien, suatu studi menunjukkan urgensi pengadopsian teknologi digital oleh berbagai pelaku di pasar modal. Pelaku tersebut antara lain dari sisi buyer side, dari sisi seller side, dan penyedia infrastruktur pasar keuangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan diambil dalam pengadopsian teknologi digital adalah diantaranya melakukan restrukturisasi bisnis agar dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk teknologi digital. Menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi cloud dalam operasi bisnisnya agar dapat meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan kelincahan. Mengadopsi berbagai teknologi-teknologi lainnya yang dapat terhubung dengan teknologi cloud agar dapat merasakan manfaatnya secara penuh dan menarik dan mempertahankan SDM yang tepat dengan keterampilan yang dibutuhkan terkait teknologi digital, digital talent. Pak Suratman dan rekan-rekan sekalian, seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya sektor investasi, literasi keuangan yang optimal pun sangat diperlukan. Saya beberapa kali berbicara dengan Ketua OJK untuk secara bergandengan tangan melakukan literasi digital, termasuk di dalamnya literasi keuangan. Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah bersama OJK untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga tren literasi keuangan Indonesia terus meningkat. Hal ini terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, di mana indeks literasi keuangan nasional tahun 2013 pada presentasi sekitar 21,8,
meningkat menjadi 29,7% tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 38,3% di tahun 2019. Khusus indeks tingkat literasi sektor pasar modal, tahun 2013 indeks literasinya masih di sekitar 3,79%. 2016 4,4%. 2019 4,92%. Dengan tren yang terus positif, Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan angka literasi keuangan, meningkatkan keberadaan teknologi digital serta fintech, memberikan akses lebih luas bagi siapapun untuk melakukan investasi. Saya menekankan betul Pak Suratman agar literasi yang berkaitan ya dengan sektor pasar modal yang saat ini masih sangat kecil perlu terus didorong. Mengingat bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perhatian khusus mendorong UMKM dan ultramikro untuk go digital onboarding dan perhatian secara khusus akan memberikan dorongan peningkatan kapasitas, kemampuan, dan kinerja UMKM nasional yang juga punya potensi yang besar ya untuk mengambil bagian dalam aktivitas pasar modal. Kita sama-sama ketahui bahwa UMKM adalah penopang 80%. Ya, penopang 60% dari GDP nasional kita. Menyadari kebutuhan literasi untuk mengoptimalkan sektor investasi di era digital, kami Kominfo melakukan gerakan nasional literasi digital, melakukan berbagai program literasi ya digital pada masyarakat. Tujuan gerakan nasional literasi digital antara lain untuk memampukan masyarakat mencerna informasi yang valid di internet. Dalam hal ini termasuk tentunya memilih platform fintech yang tepat untuk berinvestasi. Tahun 2022 gerakan nasional literasi digital akan menargetkan sekitar 5,5 juta peserta ya program literasi digital. Tahun 2021 yang lalu 12,5 juta peserta. Kami berharap di tahun 2024 sudah dapat menjangkau 50 juta peserta atau 50 juta masyarakat dari seluruh pelosok tanah air. Ini juga menjadi potensi investor pasar modal yang besar. Berbagai program-program gerakan nasional literasi digital secara konkret mengangkat tema investasi digital dan pengenalan dunia fintech. Secara khusus berkaitan dengan tema investasi digital dan pengenalan dunia fintech. Antara lain pengenalan dunia non-fungible token dan blockchain. Itu kita lakukan tahun ini 2022. Belajar investasi menggunakan platform digital. Aman dan nyaman berinvestasi digital dan berantas fintech palsu dan ilegal. Program-program literasi digital tersebut dilaksanakan bertepatan dengan upaya penanganan perkembangan platform-platform fintech yang berpotensi merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam menangani platform digital, platform investasi ilegal, binary options, Kominfo telah mengemban 2 tugas utama, ya, pengawasan mulai dari pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi hingga kesesuaian konten pada platform digital dengan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta fasilitasi permintaan pemutusan platform binary option. Binary option kita sama-sama tahu, Bapeti telah menetapkan sebagai kegiatan ilegal. Telah lebih dari 1.221 akun diblokir. Pemerintah juga telah menangani sebanyak 5.429 fintech ilegal. Beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan terkait dengan fintech ilegal. Saya mengambil langkah-langkah tegas ya sesuai amanatnya undang-undang dan menutup 5.429 fintech ilegal yang beredar melalui platform website. Aplikasi Google Play Store dan YouTube, Facebook, Instagram,
file sharing, dan Telegram. Sepanjang tahun 2021 juga terdapat 1.130 konten telah ditangani oleh Kementerian Kominfo yang berkaitan dengan pialang berjangka ilegal, konten investasi ilegal, konten forex ilegal, dan konten binary options, atau tepatnya 489 konten pialang berjangka ilegal, 332 konten investasi ilegal, 312 konten forex ilegal, dan 92 konten binary options. Langkah-langkah menyokong sektor investasi digital lainnya akan terus kami lakukan sebagai leading sektor dalam memandu agenda transformasi digital Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Kominfo telah menyusun peta jalan Indonesia Digital tahun 2021 dan 2024 sebagai pedoman perjalanan transformasi digital bangsa Indonesia ke dalam 4 sektor. Infrastruktur digital yang pertama, pemerintahan digital yang kedua, ekonomi digital yang ketiga, dan masyarakat digital yang keempat. Dalam peta jalan ini, roadmap ini, terdapat 100 inisiatif utama yang dilaksanakan di 10 sektor prioritas, termasuk sektor jasa keuangan. Beberapa contoh inisiatif utama pada sektor jasa keuangan seperti misalnya memperluas program pengembangan perusahaan rintisan lokal, membangun instrumen pendanaan berbasis joint venture bagi UMKM dan ultramikro dan perusahaan-perusahaan rintisan. Dan yang ketiga, menerapkan sistem skor kredit nasional untuk meningkatkan akses kredit, khususnya pembiayaan adopsi teknologi digital. Seraya Indonesia terus bertransformasi secara digital, berbagai teknologi digital hadir dengan manfaat yang relevan pada beragam use cases di pasar modal, seperti teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kumpulan aset-aset digital baru seperti cryptocurrency, baik dalam bentuk koin maupun token, didukung aset berwujud maupun bersifat murni spekulatif, hingga non-fungible token NFT di ruang digital seperti metaverse. Hal ini perlu diantisipasi dengan baik agar pasar modal terus tumbuh relevan dalam berpartisipasi memberikan nilai-nilai ekonomi real bagi bangsa kita. Pak Suratman dan rekan-rekan sekalian, kalau ditanya dasar strategi bagi investor retail untuk memanfaatkan kenaikan pasar modal, dapat saya sampaikan, ekonomi kita telah rebound. Ekonomi kita melalui berbagai kebijakan counter cyclical policies kita telah berhasil menjadi ekonomi yang cukup resilient. Selama 2 tahun, fiskal kita menjadi penopang darah segar likuiditas nasional kita. Namun, ke depan, kita perlu mengendalikan beban likuiditas, mengembalikan defisit fiskal dari kisaran lebih dari 3% untuk berada di bawah 3% kembali. Di saat yang bersamaan, mendorong sektor-sektor perbankan, sektor non-bank, dan pasar modal untuk mendorong likuiditas ke nadi perekonomian kita. Kita sama-sama ketahui, dana pihak ketiga di perbankan menumpuk. Loan to debt ratio kita, debt to loan ratio kita sangat rendah. Sudah saatnya dana pihak ketiga yang ada di perbankan dalam sistem perbankan kita untuk disalurkan ke sektor-sektor real dan sektor-sektor pasar modal untuk kembali menggiatkan dan menggairahkan pasar modal kita sekaligus menggairahkan perekonomian kita. Dengan demikian, melalui usaha bersama kita untuk perekonomian yang lebih inklusif, mendorong UMKM dan ultramikro untuk masuk ke dalam ekonomi digital, untuk mengambil bagian di dalam perekonomian digital, digitally onboarding,
scaling up. Kita berharap bahwa pertumbuhan perekonomian ultramikro dan small medium enterprises ini akan memberikan dorongan dan darah segar baru bagi investor-investor baru di sektor pasar modal. Ekonomi kita yang selama ini belum terjangkau dengan baik akibat literasi di sektor pasar modal yang belum menghasilkan ya dengan besar, dengan baik, perlu kita dorong terus agar literasi ditingkatkan yang berdampak pada partisipasi investor di dalam pasar modal nasional kita semakin besar. Mari bersama-sama kita dengan optimisme yang tinggi, dengan melakukan langkah-langkah kebijakan yang terukur, mitigasi resiko-resiko investasi yang lebih akurat, kita hidupkan dan kita gerakan, kita majukan bersama-sama ekonomi nasional kita, secara khusus pasar modal kita, wabil khusus ya para anggota Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni G. Plate atas sambutannya yang sangat gamblang mengenai ekonomi dan prospek pasar modal Indonesia yang benar-benar masih menjanjikan bagi para investor retail di Indonesia. Saya telah menanyakan tadi kepada staf Pak Joni, apakah Pak Joni menyediakan waktu 1-2 pertanyaan bagi para anggota? Silakan aja Pak Asro yang mau tanya apa. Silakan aja Pak Suratman, sorry. Saya panggil panggilan sayangnya itu. Ya, jadi begini ya, saya telah menyampaikan, maka beliau bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Dari saya tidak ada pertanyaan, karena semua telah gamblang. Oleh karena itu mungkin ada anggota yang penasaran. Saya mengharapkan bagi yang akan bertanya, silakan raise hand. Silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk raise hand. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah sangat jelas sekali penjelasan Pak Joni G. Plate. Oleh karena itu, kembali perkenankan dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang diwakili oleh Pak Ferdi Ikhwan, lalu OJK yang diwakili oleh maaf sebentar saya lihat dulu Mbak Justini ya tadi Mbak, sebentar saya agak miss. Dan Ibu Justini Pak. ya, jadi ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Semua merupakan suatu informasi yang sangat berharga sekali bagi kita para investor pasar modal Indonesia. Demikian juga dan akhir kata saya ucapkan kepada Pak William Haresan. Silakan Pak William, di-unmute saja. Halo, selamat sore Pak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya William Hermanto. Ingin menanyakan nih masalah, bukan masalah sih ya, perihal materai yang perlu dibubuhi nanti mulai bulan Maret. Itu bagaimana Pak? Halo? Materai yang telah dibubuhi pada bulan Maret. Iya, yang diberlakukan bulan Maret 2022 itu. Perihal materai, penambahan materai. Materai bagi apa Pak? Setiap transaksi di atas 10 juta. Mungkin Ibu OJK atau Pak Joni bisa
menyampaikan? Ya, saya begini ya, saya tidak mengikuti undang-undang bea materai, tetapi memang kalau tanya sama saya, maka saya lebih setuju bea materai itu dilakukan materai digital. Saat ini udah bisa kok ya materai digital. Dan terkait dengan besarnya bea materai, ya, maka tentu kita perlu melihat bea materai besarannya yang lebih adil. Nah, di banyak negara tidak seperti kita. Kita di sini menetapkan bea materai itu bea ya. Bea materai yang flat. Untuk transaksi sekian materai ya. Sudah pasti. Mau transaksinya 10 juta apa transaksinya 100 miliar, meterainya sama besarnya. Tetapi di banyak negara yang lain meterai besarnya atas dasar transaksi. Sekian persen dari transaksi. Makin besar transaksinya, makin besar bea meterainya. Makin kecil transaksinya, makin kecil bea meterainya. Kita belum menganut sistem itu. Ya, karena undang-undang belum mengatur seperti itu. Nah, penyesuaian meterai yang baru, saya kira itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Ya, kebijakan itu dari Kementerian Keuangan, hasil pembicaraan dan pembahasan dengan Komisi 11 DPR RI. Tentu saya tidak bisa mencampuri untuk menjawabnya. Namun demikian akan saya cek dan minta Ibu Menteri Keuangan nanti untuk menyampaikan sekali lagi kepada publik agar kebijakan yang terkait dengan meterai bisa lebih dipahami. Saya memahaminya bahwa kenaikan bea meterai untuk transaksi-transaksi yang kecil mungkin memberatkan bagi masyarakat kecil. Tetapi kita juga harus memperhatikan agar bea meterai itu lebih adil dengan menetapkan jumlah bea yang mengacu kepada besaran transaksi yang saat ini belum diadopsi di dalam undang-undang kita. Demikian Pak Suratman. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Apakah ada tindak lanjut untuk menertibkan ATO, Alpha Tango Oscar ya? Saya tidak, terus terang aja saya tidak mengerti. Apakah ada tindak lanjutnya? Mungkin Ini singkat. Silakan. ATO, Alpha Tango Oscar. Singkatan dari apa itu? Coba Ibu Pak Hermawan tadi, ATO itu singkatan apa? Atau Ibu Fitri Yuliani yang bertanya nih. Oh, Ibu Fitri juga nggak tahu singkatannya apa. Maaf, itu terkait dengan apa, Ibu atau Bapak? Silakan dilanjut. Terlalu banyak singkatan ATO itu, macam-macam itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, tapi singkatan apa? Akronimnya ada banyak sekali yang dimaksudkan apa ini? Oh, pompomer. Mungkin ini jawabannya dia arahkan kepada Ibu Justini tadi. Pompomer itu influencer. Oh, untuk influencer. Silakan. Silakan Ibu Justini atau Pak Ferdi. Ibu Justini, silakan. Atau Ibu Justini sudah meninggalkan tempat? Halo Pak. Ya. Ya, terkait dengan pompomer ini memang kalau di bursa gitu Pak ya, sebetulnya kan kayak dua mata pisau nih Pak, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Yang negatifnya itu kadang-kadang orang yang tidak punya kapasitasnya untuk bicara tentang pasar modal, jadi influencer gitu ya, tapi punya follower yang banyak gitu Pak. Nah itu kan kadang-kadang bisa membuat informasi yang salah tuh buat investor kita gitu. Tapi untuk kegiatan edukasi, sosialisasi, dan meningkatkan literasi, kita sebetulnya bisa rangkul mereka gitu. Nah, jadi bursa sih sebetulnya mencoba untuk mendekati gitu ya, memberikan edukasi terutama ke mereka-mereka. Makanya di tempat kami di bursa itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi edukasi itu ada bagian khusus Pak. Kita punya unit khusus karena sekarang ini sosial media itu sangat marak. Jadi ada bagian yang menangani hal tersebut gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kami lakukan gitu Pak, untuk bisa membuat arus informasi ini tidak kemana-mana gitu. Karena kita tahu untuk bisa memberi advice itu kan nggak sembarangan gitu Pak. Kita semua tahu lah di pasar modal gitu ya. Jadi nggak cukup hanya punya follower banyak saja gitu Pak. Mungkin begitu Pak dari kami Pak, dari saya. Terima kasih. Ya, kalau yang ini Pak Suratman saya tambahkan ya, karena ini follower di sosial media atau menggunakan ruang digital,
Ini saya sekali lagi mohonkan betul, memanfaatkan ruang digital kita secara bermanfaat. Jangan memanfaatkan ruang digital kita tidak bermanfaat atau mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat. Ya termasuk ini tadi ya bagi influencer-influencer di sektor pasar modal misalnya. Ya, itu betul-betul pasar modal harus melihat dan mengevaluasi influencer mana yang kompetensinya itu bisa betul-betul memberikan pencerahan bagi masyarakat. Jangan sampai terlalu banyak ini pendakwa-pendakwa di sektor pasar modal ini, tetapi kemampuan dan pemahamannya masih minim. Nah itu akan berbahaya, berdampak kepada investor itu sendiri, keraguan-raguan dan ketidakpahaman mereka ya untuk mengambil bagian, jangan sampai tertipu. Nah, disinilah tantangan, makanya sekali lagi literasi dan edukasi menjadi faktor penting, dan harapan saya bahwa influencer-influencer itu perlu diberikan pemahaman-pemahaman yang memadai agar transmisi informasi, ya baik itu yang berkaitan dengan hal-hal teknis pasar modal, analisis-analisis terkait dengan fluktuasi pasar modal, maupun bahkan kebijakan-kebijakan nasional pemerintah di sektor keuangan dan kebijakan-kebijakan global di sektor keuangan dan perekonomian itu bisa tersampaikan dengan baik bagi masyarakat agar tidak membingungkan, agar tidak membuat masyarakat ragu, ataupun jangan sampai merugikan masyarakat karena informasi yang salah. Ya, saya kira ini perlu sekali untuk dilakukan untuk menjaga agar pasar modal kita terus tumbuh dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Ferdi atas penjelasannya. Karena waktu juga yang membatasi kita dan kita hanya diberi pertanyaan 2-3 pertanyaan, maka acara tanya jawab kami akhiri sampai di sini. Dengan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferdi dan kepada Yang Mulia Bapak Menteri Kominfo yang telah bersedia mengisi acara Jiklab DIPMI Anniversary yang ke-17. Terima kasih Pak Joni telah memberikan presentasinya hampir 4 kali dengan hari ini ya Pak. Mulai dari Pak Joni ini anggota DPR. Beliau ini teman golf saya sebetulnya. Baik,